Selamat datang di dunia Sanda, di mana ada bocil yang jokesnya masih ngerti Six Seven lah yang bisa berubah jadi lebih kekar, mengubah rambut menjadi uban dan suara laki hanya dengan pakai baju merah. Tentu saja karena beliau adalah sang legenda Santa Claus. Hohoho. Artinya muka lu boros. Di dunia ini anak-anak adalah harta negara karena dunia mulai merosot karena sesuatu. Mereka dikasih perhatian khusus supaya masa depan bisa cerah lagi seperti sebelumnya. Makanya ada sekolah khusus bernama Daikaku Academy. Tapi loh kok ini Sanda yang harusnya dilindungi kok bisa dikejar temannya pakai mata uang Filipina, padahal barusan masih biasa aja loh, akrab kayak karakter sampingan. Sanda yang cowok puber pengen sih dikejar cewek, tapi ya nggak kayak gini juga. Untung keburu ada yang datang jadi Sanda bisa selamat. Tapi si mbak bernama Fuyumura ini nggak akan ngelepasin Sanda begitu aja. Cuman kalau dipikir-pikir, pasti Fuyumura ini yang dari naksir aku. Dasar gob. Pokoknya teman Sanda ini wanti-wanti jangan sampai berduaan, karena mental Fuyumura nggak stabil gara-gara Ono sahabatnya baru meninggoy. BTW hari ini tuh tanggal 25 Desember. Tanggal di anime bukan tanggal upload, cuman sayangnya udah nggak ada nih hari Natal karena keadaan negara yang suram. Anehnya begitu kena salju, Sanda langsung kesakitan gitu. Nih pakai jaket gue, nggak mau gak pakai warna banteng. Anehnya begitu ngeliat Fuyumura, rasa sakitnya makin nambah. Apakah dia Maibini? Dikit-dikit Maibini. Abis dari sana mereka berduaan dan kali ini Fuyumura nggak bawa senjatanya, cuma minta penghapus aja kok ke Sanda. Tapi dengan ini Fuyumura yakin Sanda yang tetap baik meski udah hampir jadi donat adalah keturunan Santa Claus. Soalnya bapak kan sifatnya baik sama anak kecil. Gini-gini gue masih muda ya. Sekarang tinggal pakein Sanda pakai baju merah buat bebasin wujud Santanya. Sayangnya Sanda menghindar terus. Tapi kalau nggak bisa, paksa aja badannya jadi merah dengan diinjus. Alasan Fuyumura sampai segitunya adalah karena dia pengen minta tolong Santa Claus buat cari Ono. Dirinya yakin kalau sahabatnya ini diculik bukanlah meninggal. Habis ngedengar permintaan itu, kekuatan kuat Sanda terbebas lepas. Dia mulai ketawa khas, badannya berubah kekar dan jenggot putih pun tumbuh dari wajahnya. Rahasia Sanda kebongkar deh di depan Fuyumura. Tapi kabur dulu aku WC. Aneh kan kalau tiba-tiba ada om-om pakai kolor doang di kelas. Untungnya dengan makan permen gummy, Sanda bisa balik lagi ke wujud normalnya. Besoknya mereka belajar di lab kimia gara-gara kelasnya hancur sama Sanda. Si bocil dewasa jujur aja sama Fuyumura. Dia nggak tahu cara bantuin temennya ini. Yang dia tahu cuma bisa berubah jadi om-om. Nggak tahu kekuatannya apa. Oh santai aja kalau gitu. Si mbak udah bikin eksperimen yaitu masang bom di ruangan ini. Yang beneran. Sanda sadar ini pasti beneran. Kemarin kan dia udah ngalamin seberapa nekatnya Fuyumura. Bu guru boleh nggak aku nyari pensil aku yang hilang? Sayang udah dicari-cari gimana pun bomnya nggak ketemu. Nggak ada pilihan lain Sanda berubah jadi tua dan bikin Sandra Fuyumura. Semua harus keluar kalau pengen si mbak selamat. Bu, Fuyumura diculik om freak. Gak apa-apa santai aja, om tadi kelihatan BG kok. Siapa sangka kalau bomnya ada di badan Fuyumura. Tapi yang Sanda pikirin sekarang adalah kenapa Fuyumura nggak nulis tugasnya. Padahal gampang kok, cuma nulis keinginan aja. Mana mungkin lah si mbak bisa nulis keinginannya kalau sahabatnya aja nggak ada di sini. Sial, gara-gara kebanyakan nyocot, kelasnya meledak. Fuyumura kaget karena Santa Claus di depannya ini ternyata tahan api. Ledakan hebat tadi bukanlah apa-apa baginya. Ngedengar alasan Fuyumura barusan, Sanda janji kalau dia bakal bantuin nyari sahabatnya. Besoknya Fuyumura ke kamar para cowok nganterin permen buat Sanda. Pada penasaran dong gimana ini bocil bisa deket sama Fuyumura? Tolong jelaskan dengan rinci ketua. Ya gue kan ganteng, tapi tua. Tapi semenjak Sanda berubah, perasaan dia sama sesamanya jadi beda. Kayak nganggap mereka tuh sekedar bocil. Waduh, panik dia. Masa mentalnya ikut berubah jadi vintage sih? Beruntung temannya yang bernama Amaya sadar Sanda agak aneh. Nggak heran kalau Sanda tiba-tiba kayak dewasa, soalnya aku tahu rahasiamu. Sadar-sadar huruf D-nya Sanda udah jadi T dan dia diikat bareng Fuyumura. Amaya ngelakuin ini karena kemarin pas bom meledak dia saksiin kejadiannya. Amaya nggak minta apa-apa kok dari Santa. Hobi aja ngancem-ngancem kayak gini. Toh hukum saat ini ngebolehin bocil berlaku seenaknya. Nggak kayak lu ya tua. Tapi aku juga masih muda. Fuyumura ngebela Sanda, tapi gara-gara itu Amaya jadi nyuruh mereka buat kecap kalau pengen dibebasin. Harus manyun. Fuyumura nggak masalah sih, tapi Sanda mulai emosi. Mana mungkin dia yang dewasa ngelakuin hal itu? Tadi bilang masih muda. Karena ngeliat bocil nakal di depannya, dia harus koreksi Amaya sekarang juga. Cuman serius pakai papanski. Papanski Sanda ini terbuat dari besi dan kalau serius dia bisa-bisa kelepasan abisin Amaya. Keraguan mulai muncul dalam diri Sanda. Tapi tiba-tiba muncul tangan peot di depan pintu. Yang muncul adalah Hoshibu, kepala sekolah Daikaku Academy. Orangnya terlihat freak karena senyumnya mirip film horor. Bahkan katanya si kepala sekolah ini umurnya 90 tahun dan dioperasi plastik supaya mukanya tetap kelihatan muda. Sanda sama Fuyumura untungnya sempat sembunyi, soalnya kalau ketahuan ada om-om pakai kolor doang, nanti Pak Santa yang kena koreksi polisi. Selain itu, Hoshibu ini punya obsesi berlebih sama anak muda. Dia mengamati dengan brutal semua gerak-gerik muridnya. Makanya dia bisa tahu kalau Amaya sekarang lagi nyembunyiin sesuatu. Sial, gara-gara Amaya nggak mau cerita, dia bakal dikoreksi pakai
capsek di basement. Pak, jangan, Pak, Amaya janji bakal habisin MBG-nya. Seketika Santa muncul dari tembok nebas muka Pak Kepala Sekolah. Sanda sadar ada yang salah dari sekolah ini, apalagi habis ngeliat Oshibu nggak berdarah ditebas brutal kayak tadi. Sanda ancam kalau berani macam-macam sama bocil di sini dia nggak akan segan-segan. Oshibu ini benci banget sama orang tua. Gua ngaca si anjir. Nggak mau terima Pak Capsek dikatain tua karena dia ini masih berjiwa muda. Ya udah aja Sanda munculin kelemahan orang tua. Bapak makan apa tadi pagi? Kalau nggak bisa jawab, berarti lu pikun. Dan bener aja si Pak Capsek rada mikir yang bikin Sanda bisa nyelamatin Amaya dari sana. Begitu aman, Fuyumura bocorin tuh pala Amaya. Udah mah dia nyergap mereka. Berani ngancem-ngancem pula. Harus dikasih pelajaran dia. Aku juga kepaksa ngelakuin ini. Nggak mempan bro, nggak mempan. Ternyata dia ini pengen minta Sanda hidupin lagi bisnis kue keluarganya. Kalau Amaya bisa buktiin Santa nyata, pasti Natal bakal ada lagi dan kuenya bakal laris kayak dulu. Ngelihat kepercayaan dari dua bocil ini ngebuat Sanda penuh dengan kekuatan. Dia tahu Amaya nggak bohong karena mata tuanya sekarang bisa ngezoom kalau ada toko Amaya Bakri. Bakri tolol, setelah berubah jadi normal lagi, Sanda jadi ada janji baru yaitu bantuin Amaya juga. Di waktu yang sama, Pak Capsek nelpon seseorang karena kakek merah yang dicari-cari udah ketemu. Besoknya di hari biasa, Sanda ngambil uban di rambut cewek sekelas. Dipuji deh Sanda karena orangnya baik, tapi seketika kotak pensil tiba-tiba jatuh. Curhatlah ke yang lain kalau dia ngalamin terus hal ginian. Barang-barang suka mendadak jatuh di deketnya. Amaya ngira mungkin itu karena badan si bocil yang Yakult ngebuat kekuatannya nggak ketahan. Mana ada, gue 180 cm ya, aku 170 cm. Tiba-tiba vas di belakang Sanda jatuh. Punya teori nih Amaya, mungkin aja barang jatuh tuh adalah tanda kalau ada orang yang bohong di sekitar dia. Kalau diilustrasikan sih kayak gini, Santa kan gak akan ngasih hadiah ke anak nakal, makanya pas datang, barang di kamar bakal jatuh ngebuat bocilnya bangun. Wah mantap nih kalau benar Sanda bisa ngedeteksi kebohongan. Cuman Sanda nggak terima soalnya kalau gitu cowok yang tadi ditolongin bohong dong bilang Sanda cowok baik. Pasti dalam hatinya gini, jijik ih cowok kok asal pegang. Pas denial gini mereka ketemu Pak Capsek lagi. Yang anehnya luka di wajahnya udah hilang. Pak Capsek katanya pengen ngobrol sama Fuyumura berdua aja. Disitulah Simba bilang kalau dia cinta banget sama Sanda. Seketika semua lampu di sekitar pecah ngasih kesempatan mereka buat kabur. Fuyumura sekarang mulai ada ide buat nemuin Ono dengan kekuatan barunya Sanda. Fuyumura Sanda nanya orang-orang di kelas, cari info tentang Ono dari semua. Jawabannya macam-macam, tapi begitu ada yang bilang Ono udah meninggoy, buku di meja seketika jatuh. Sayang sebelum digali lagi siapa yang bilang gitu, Sanda tiba-tiba pingsan. Alasannya gara-gara kaget, khawatir aja gitu, soalnya mental bocil gini belum kuat. Suka paranoid kalau orang sekitarnya pada bohong. Buat bikin Sanda nggak paranoid sama kebohongan kecil, Fuyumura mulai ngelakuin hal yang lebih ekstrim lagi. Nggak tahu kenapa bisa kepikiran gitu, coba buktiin kalau kebohongan kecil nggak akan bikin Sanda sesakit tangannya. Ini sekaligus nunjukin kalau Fuyumura nggak akan bohong sama Sanda. Tapi ini sakit juga ya. Ingat tuh bukan limbad. Lumayan lama ngobatin tangan Fuyumura sampai waktu udah malam. Tapi begitu masuk kelas, loh kok ada Ono di sana. Sial udah dikejar sama Sanda mode tua pun tetap nggak kekejar. Suasana langsung canggung. Nggak ada yang mau cerita soal kejadian barusan. Saking canggungnya Sanda ngira mulutnya ada di dada. Untungnya hal itu bikin Fuyumura mulai ketawa. Mulai bersyukur kalau temannya masih hidup. Meski nggak tahu apa alasan Ono rahasiain kematiannya, seenggaknya Fuyumura bisa bernafas lega untuk sekarang. Besoknya entah kenapa Pak Capsek mulai ngadain upacara pemakaman atas kematian Ono. Kayak kebetulan banget nggak sih timingnya? Sanda sama Amaya mulai investigasi deh keanehan ini, tapi Fuyumura seperti biasa. Dia siap dengan mercon di badannya. Ternyata upacara ini adalah umpan supaya Santa datang karena Pak Capsek sadar timing kakek datangnya pas Ono nggak ada. Dia juga udah nyawa kelompok yang dulunya hunting Santa Claus. Shiom ini namanya Yagiuda dan sekarang lagi nostalgia sama masa sekolahnya. Kebetulan dia dengar Sanda sama berudaknya di sebelah. Tapi begitu obrolannya jadi ngomongin Santa, dia yakin Sanda keturunannya dan langsung ditembak sama beliau. Karena yang merah-merah itu Sanda berubah jadi tua. Tapi Sanda ternyata kebal juga, masih bisa ngelampar kuat Yagiuda. Maaf pak, sayang Yagiuda counter Sanda dengan nendang bijinya. Bapak nggak ngerti kenapa dia dikira bahaya. Dia terus dorong Yagiuda kuat-kuat sambil bingung sendiri kenapa dia diincar. Sampai akhirnya Sanda ditampol barber sampai tepar. Katanya alasan dia hunting Santa Claus gini tuh supaya anak di masa depan gak punya harapan. Mereka bakal bisa tumbuh kayak mesin buat kemajuan negara. Makanya Santa yang suka ngasih hadiah dan harapan gak dibutuhkan di zaman ini. Mereka ngapain ya? Obrolan dewasa kayaknya. Dah tiba-tiba Sanda unjuk kepunyaan. Alasannya karena udah pede kalau Santa tuh bukan orang jahat. Makanya mau tanpa pakaian pun dia bisa tetap percaya diri. Dengan tubuh kekarnya Sanda tendang Yagiuda pakai ski besinya sambil diliatin para penonton. Selagi mereka gelut di luar, upacara pemakaman Ono dimulai dengan nyanyian penghormatan dari para murid. Kakek C tanpa busana bergelut sama om biasa. Mending kabur. Sini lo kampret. Ideologi mereka saling bertubrukan. Yang satu gelut demi harapan anak-anak, yang satu gelut demi juga hal itu. Dan di tengah-tengah
pidatonya kepala sekolah, Sanda pukul atap gym hadir di hadapan murid-murid. Tapi mumpung udah di dalam, Sanda berdoa dulu deh di depan foto Ono. Ini gue kudu ilfil apa kagum? Soalnya meski tampilan gini, Sanda benar-benar terlihat majestik di hadapan semua. Langsung dah rumor bertebaran karena katanya ada dewa yang menghadiri pemakaman Ono. Tapi sayang aja tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ya gara-gara Fuyumura sih yang nyalain kembang api tahun baru. Di tempat lain, Yagi udah kena marah pak kepala sekolah karena Santa yang harusnya diberesin malah muncul dengan epic. Oh iya. Oke, siap. Alhasil si isi akademi ngomongin Santa deh. Praktikin superhero landingnya atau bikin merch kakek tua. Sayangnya Sanda nggak nerima hal ini dengan baik karena mentalnya dia kan beda. Di mata Sanda, dia udah ngelakuin hal yang gak boleh di depan para bocil. Sorenya waktu Sanda lagi sendirian, tiba-tiba Fuyumura datang buat nenangin temennya. Dia meluk Sanda karena sejatinya kan ya Sanda masih muda. Tapi Fuyumura tahu-tahu pakein baju merah ke si bocil. Ngebuat badannya jadi dewasa karena inilah yang Fuyumura suka. Ini yang ditakutin Sanda. Jangan sampai muncul rasa stroberi. Badannya langsung sakit begitu dia sadar atas hal itu. Gak lama Fuyumura puas peluk kakek tua dan gilirannya yang nawarin Sanda buat curhat. Nggak mau. Idih. Sementara itu di badai yang katanya bakal awet ini, Yagi udah lagi nongki sama temennya sambil diskusi. Katanya Santa badannya bakal sakit kalau punya perasaan romantis. Ini masih jadi teori sih. Cuman yang pasti badannya Santa itu hampir nggak bisa dibunuh dan hanya Yagi udah yang tahu identitas asli bapak legenda. Di waktu yang sama Sanda lagi senang karena pas ngeliat temennya nggak terjadi apa-apa. Temen gue gila. Sanda cerita ke Amaya kalau Santa nggak boleh ngerasain cinta. Kayak kemarin itu kan badannya kesakitan. Cuman sial sisi bocilnya Sanda ngerasa kalau Fuyumura makin lama makin imut. Yang gitu imut, kayak lu imut aja. Kalau gitu berarti Sanda ada masalah baru soalnya ternyata dia ini udah punya tunangan. Tunangan Sanda namanya Niko dan kelakuannya semaunya sendiri. Misalnya sekarang dia potong sapunya terus bilang, nggak bisa nyapu dong. Makanya Sanda paling males ngobrol sama dia. Toh tunangannya juga buat politik doang, nggak ada rasa apapun di hati Sanda. Alhasil Sanda tegasin aja, gue nggak bisa nikah sama lo. Nggak kedengeran cebol. Niko ini sifatnya suka berpetualang, makanya di badai kayak gini aja dia keluar. Sanda nggak mungkin dong biarin Niko sendirian. Tapi sayang hal itu malah bikin Niko mulai jatuh hati sama dia. Niat mau batalin tunangannya malah jadi makin nempel. Jadi pengen cepat nikah deh. Mai kisah kah ini? Aduh, nggak beres-beres ini masalah Sanda. Selagi dia digodain terus sama Niko, sekarang dia kedapatan guru baru yaitu kenalan kemarin sore. Yagi udah ini ditugasin pak kepala sekolah buat ngejar Santa karena kalau nggak berhasil, jantung asli si Capsek yang udah kadaluarsa bakal ditanemin ke badan Yagi udah. Dia dikasih waktu sampai badainya hilang atau kurang lebih sebulan lah. Karena udah tahu identitasnya, Yagi udah datengin aja Sanda dan si bocil dewasa pun langsung siap dengan mode tuanya. Tapi pas mau adu pukul, boing, Sanda tiba-tiba jadi mode Yakult lagi. Loh. Nggak seru dong. Kalau gini gimana Yagi udah buktiin Sanda tuh si ho. Di tempat lain Fuyumura ngelabrak Niko buat jangan deketin Sanda. Fuyumura bener-bener ketebak total sama Niko. Niko kasih fakta aja, toh dia kan tunangannya. Silakan kalau mau PDKT karena pada akhirnya dia yang bakal dapat. Fuyumura jelasin deh maksudnya jangan ganggu Sanda buat hunting ke Bandaran Ono. Setelah ngobrol sama Niko, Fuyumura mulai nggak pede soalnya badannya lebih ke cowok daripada feminin. Bedalah dari Niko atau Ono yang gak disangka Ono muncul di depan Fuyumura. Si Mbak diterkam Ono yang gelagatnya agak aneh. Ternyata Ono ini suka banget sama kepolosan Fuyumura. Dia rela meninggoy bareng sama dirinya demi si Mbak maco. Alasannya Ono mulai nggak waras gini tuh karena ternyata di dunia ini anak nggak boleh kena puber. Tidur pun nggak boleh karena mempercepat pertumbuhan. Cuman gara-gara Ono yang naksir Fuyumura, hal itu bikin cepat perkembangan hormonnya. Alhasil badannya mulai tumbuh jadi dewasa, maksa dia masukin kematiannya supaya nggak ditangkap. Fuyumura kasih tahu lah kalau jadi dewasa tuh bukan hal buruk. Sama seperti yang dikasih tahu Bapak Hohoho, Fuyumura nggak sadar kalau di belakangnya ada kakak plastik ngeliatin. Fuyumura nyoba ngebela karena meski badannya mulai dewasa, Ono masih imut kok. Ono ngeluarin air mata terharu, tapi itu yang bikin Osibu nggak suka. Air mata adalah sebuah kelemahan. Di zaman yang mengharuskan orang dewasa kuat ini, murid kayak Ono nggak dibutuhin. Sanda sebenarnya ada di sana pengen nolongin, tapi dirinya yang sekarang nggak bisa berubah. Bisa apa? Dia hanya bocil yang nggak bisa diandelin. Lah ngapain pusing? Toh pas awal jadi Santa aja nggak bisa diandelin. Apa bedanya sama sekarang? Alhasil sebelum para cewek kenapa-napa, Sanda ngaku, gue adalah yohohoho. Sudahlah. Saking kagetnya mata kepala sekolah sampai keluar loh. Beneran keluar karena ternyata matanya mata buatan. Ih, bolong. Tapi kayaknya Sanda masih untung karena pakai Capsek belum sempat lihat mukanya. Amaya tutupin lah Sanda pakai banyak jaket. Sanda sadar karena beberapa menit yang lalu dia dikasih hujangan sama Yagi udah. Mungkin aja karena Sanda yang masih masa puber ngebuat tekadnya belum kuat. Ingat hal itu, Sanda beraniin dirinya kalau dia pengen jadi tua. Alhasil dia berubah dengan megah dengan wujud yang beneran mirip Santa. Osibu nantengin Santa buat bergelut. Kalau menang, Ono bakal dibolehin sekolah lagi. Kalau kalah,
"Ah iya Santa, dianterin ke pemburu Santa." "Enggak ah, nggak mau. Kamu juga udah kakek, mending duduk dulu. Si paling awet muda mana terima dikatain kakek. Apalagi setelah dirinya ngalamin betapa sakitnya puluhan kali dioperasi plastik. Bagi Osibu, rasa sakit ini terasa sangat nikmat. Gara-gara kelakuan Sanda, luka di badannya Osibu bermunculan yang ngebuat Sanda kena tendang brutal sama pak kepala sekolah. Osibu bukan lawan yang lemah karena baik badan dan mentalnya udah diasah sejak dulu. Ah, banyak bacot tuh android. Sanda minta teman-temannya buat percaya sama dia supaya kekuatannya naik pesat. Tapi ini aki-aki robot ngeri juga kekuatannya. Osibu mulai ngeluarin pedang, Santa juga ngeluarin ski besinya yang lama banget. Amaya thinking nih gimana cara buat naikin kekuatan Sanda. Dia cuma kepikiran satu hal, yaitu turu. Hal itu menggambarkan kalau si anak yakin Santa bakal datang ngasih hadiah. Kayaknya ini juga alasan Santa udah nggak ada karena bocil zaman now kan nggak tidur lagi. Dan berkat mereka, tebasan dari Osibu pun bisa Santa tahan. Kekuatannya Sanda naik drastis sampai-sampai pukulannya bisa ngancurin muka palsu Pak Tua. Sial, hal itu belum cukup ngalahin Osibu sepenuhnya. Si Capsek makin brutal lagi nyerang Sanda di segala sisi. Segini mah belum apa-apa dibanding neraka operasinya. Kalau gitu saatnya tendang biji. Sayang biji Osibu udah jadi biji besi. Tapi loh kok di sebelah ada nenek bikin teh. Ngeteh asu. Nggak disangka pedang Osibu dipatahin sama si nenek. Dia ini ternyata atasannya Osibu. Repot-repot datang buat berhentiin pertarungan konyol. Kalau nggak mau nurut, si nenek bikin lumpuh kakinya Osibu. Beres ngurusin Capsek, Ono juga si nenek izinin buat sekolah lagi. Sanda aja yang diajak ngobrol berdua sama nenek. Gendong nenek dong, nggak peka amat jadi orang. Ya udah, iya deh, iya. Ah lama gue naik sendiri aja. Nenek-nenek gini kenapa panjang umur sih? Cuma bagi Sanda, entah kenapa nenek di depannya bikin dia kagum. Makanya dia langsung sujud minta diajarin bertarung sama nenek. Sanda ditanya, apakah dirinya punya tekad kuat buat ngubah sekolah ini? Ngelihat keseriusan Sanda, si nenek setuju buat ngajarin dia. Cuman sebelum itu, Sanda harus tahu dulu tentang sisi gelap sekolah ini. Sisanya ya kerusakan tadi harus dibayar sama si bocil tua. Nggak lama dari sana, Sanda datengin Fuyumura sama Ono yang lagi di UKS. Tapi sepertinya yang dikira mati ini mulai ngerasa cemburu karena Fuyumura sekarang lebih lengket sama Sanda. Bukan hanya Fuyumura yang berubah, Amaya tiba-tiba minta, kita putus aja ya. Alasannya karena kejadian kemarin. Berhubung Sanda doang yang identitasnya masih rahasia, Amaya saranin Sanda buat berhenti bergaul sama mereka. Jelas Sanda nggak terima. Toko kamu gimana? Katanya mau hidupin lagi Amaya Bakri. Bekri. Amaya udah mikirin hal ini matang-matang. 100% yakin kalau Sanda berpisah dari mereka adalah hal terbaik. Cuman gak ngusir cowok-cowok lain dari kamar juga kampret. Ah enggak sih, you main Roblox aja. Fuyumura cerita ke Ono, tapi nggak lama langsung pergi dari sana ninggalin Ono yang kayaknya muncul penyakit baru. Sementara itu, Sanda mode tua menjatin tambak asrama buat ngambil alih kamar para cowok. Ngapain lu dateng? Belum Natal ini woy. Lah ngatur. Sanda bilang kalau dia nggak akan sampai sini tanpanya. Alhasil Amaya nyerah deh karena dia juga udah diselamatin terus sama temennya ini. BTW Sanda harus hati-hati manjatnya, jangan sampai ketahuan lagi selundup-selundupan. Akhirnya nyampe juga ke atas tapi berat banget anjing. Banyak dosa pasti ini Santa. Untung Fuyumura datang dobrak pintu depan. Cepet bantuin gue. Alhasil jatuh dah siluman Santa. Saatnya kabur. Kalau Sanda udah akrab lagi sama temen-temennya, giliran Yagi udah yang dihukum Osibu. Gimana coba ini orang pas lagi ramai kemarin? Ah nikmat. Untung Yagi udah smart. Dia puji-puji kulit indah Pak Capsek. Semangat masa mudanya sangat terasa baginya. Si Pak Capsek terus dia jilat sampai-sampai lukanya sembuh karena kebanyakan hormon kebahagiaan. Begitu tenang, Osibu jadi kepikiran seseorang buat ngebisin bapak pemberi hadiah. Siangnya waktu lagi bebersih bareng Niko, mereka ketemu sama murid yang lagi ngangkatin pot bunga layu. Karena mbak ini kelihatan baik, Sanda tawarin lah buat bantuin. Sanda Niko bantuin aja angkat ke kelas 210 yang tempatnya di lantai basement. Tapi Sanda kayaknya nggak inget deh ada kelas 10 di angkatannya. Oh ini kelasnya para pembunuh kak? Hold up. Wait a minute, ternyata kelas ini tuh isinya udah ngabisin orang dewasa. Makanya disempilin di basement kayak gini. Kalau gitu mah harus cepet-cepet pergi dari sini. Dan untungnya Niko masih bisa poker face. Sebelum keluar, si mbak bernama Fumi ini nanyain apa mereka tahu Santa. Ahaha, Fumi bisa aja. Itu kan mitos. Alhasil mereka bisa kabur dari sana. Serem banget, ih serem. Sial, gantungan punya Niko kayaknya jatuh di kelas itu. Jadinya Santa yang balik ke sana. Bodoh, malah berubah jadi Santa dia pas mau masuk. Hello there. Begitu terperangkap di sana, Sanda mau nggak mau harus ngikutin kemauan mereka. Fumi cerita kalau semua murid di sini pakai sepatu boots yang berat gini tuh udah kayak tahanan. Bocil-bocil yang polos dan mau dibegoin buat pakai sepatu tentara gini adalah yang terbaik buat para orang dewasa. Makanya dia benci banget sama para orang-orang tua. Kelas 210 ini cuma minta satu permintaan kok ke Santa. Santa minta dong jarinya. Jelas Sanda nolak, tapi jiwa Santanya langsung kesakitan kalau nolak permintaan para bocil. Untung sebelum jari Sanda hilang ada ledakan hebat dari luar ruangan. Maaf, udah ngetok nggak ada yang nyaut soalnya. Maaf ganggu.
Fuyumura kesini ya nyelamatin Sanda, tapi pakai alibi ngasih tahu murid sini buat jangan ngelepas sepatu boots yang udah jadi aturan. Biar apa pakai mercon cungkring? Biarin. Berkat pengalihan itu, Sanda bisa kabur dari sana. Nggak lupa juga makasih ke Fuyumura, karena kalau enggak jarinya pasti hilang satu. Tapi sepertinya Sanda nggak akan tenang, soalnya Fumi yang pas ledakan sebelumnya dilindungin sama Santa mulai muncul perasaan baru. BTW, Sanda jadi makin sensitif, kayak dimintain tolong aja sama murid langsung anjing dada gue sakit. Alhasil buat memperkuat jantungnya, Sanda nyuruh Nico buat minta hal yang dia pengen selama ini. Nico malu sih bilangnya, tapi kalau kekeh ya udah dikasih tahu dia pengen muah-muah. Aduh, nggak nyangka Sanda permintaannya bakal ginian. Harus gimana coba? Kalau ditolak dia bakal jadi cowok pengecut, sedangkan kalau diterima bisa-bisa dicap jadi kriminal. Mana sempat memisan pulang ngenain bajunya. Untung sebelum berubah full, Sanda sempat buka baju. Kejauhan woi, kejauhan. Cuma Nico masih nggak nyerah, tetap nagih permintaan barusan. Sanda kuat-kuatin dirinya, walau ujung-ujungnya dia kabur dari lokasi. Sekarang Sanda malah kena culik sama Yagi Uda. Untung Sanda sempat berubah ke mode ho, jadi bisa ngelawan. Tapi si mata-mata ini tujuannya mau ngasih tahu doang, jikalau hal tadi dilakuin Sanda bakal meninggoy. Katanya tubuh Santanya nggak akan kuat nahan rasa bersalah itu. Oh, kalau meninggalnya gara-gara rasa bersalah mah ya udah watados aja, anggap sebuah tugas. Tapi orang macam apa yang anggap hal tadi adalah tugas? Tenang, pakai mode bocil. Karena tekad Sanda udah bulat, dia temuin tunangannya lagi buat lanjutin hal tadi. Sialnya keganggu terus, temannya Sanda lah, guru yang manggil lah. Meski pada akhirnya begitu nggak ada orang, Sanda dapat kecup di pipi aja. Alah, kirain mau gimana? Lu ngapain juga ngintipin mereka? BTW bukan Sanda aja yang kena konflik batin. Fuyumura juga sama, karena aneh ngeliat Ono makin lama makin dewasa. Ono sendiri pun sama, kayak ada sesuatu yang ngeganjel pikirannya. Simba sendiri bilang kalau dia bakal pergi dari sekolah ini, tapi hal itu dia lakuin beres festival masa muda. Makanya dia pengen main bareng Fuyumura di festival nanti. Beres Fuyumura keluar, Sanda datang buat ngasih titipan dari nenek OP. Sanda di sini janji bakal ngalahin Oshibu biar Ono bisa sekolah lagi. Tapi Ono cuma minta satu hal dari Santa, yaitu terus jagain sahabatnya. Festival ini event buat para anak-anak berumur 15 tahun yang kata orang-orang sih adalah puncaknya dari masa muda. Sepertinya semua punya rencana masing-masing di festival ini. Selain Ono yang ngerencanain sesuatu, Fumi si psikopat lagi ngobrol sama Pak Kepsek. Si bocil diminta buat ngebisin Santa kalau muncul. Senjatanya juga tinggal milih mau pakai apa. Dor. Pak, awas jatuh. Meski dalemannya udah keluar-keluar, Oshibu masih hidup. Bahkan dia bangga sama Fumi yang gak punya belas kasihan sama orang tua. Yang gilanya, Fumi gak akan berhenti di Santa doang. Kalau muncul orang dewasa di sana, nasibnya gak akan baik-baik aja. Besoknya Om Santa lagi pijitin nenek OP nih. Ngobrol dikit, kenapa Santa selalu pakai baju merah ya? Kalau coklat nanti gak dipercaya warga. Tapi kata ibunya Sanda, ada juga tuh yang namanya Santa hitam. Atasannya Oshibu ini emang doyan dipijitin. Cuman sebel kalau Sanda gak ada tenaganya. Udah berusaha keras banget, masa masih belum cukup? Alhasil gara-gara kesel, jari Sanda si nenek patahin dan diwatau. Si nenek bilang kalau Sanda nggak boleh ragu-ragu. Kemarin aja Fumi dapat kesempatan kan buat motong jarinya. Makanya bunuh atau dibunuh. Nenek macam apa kamu? Alah bacot. Sanda sekarang mau dilatih sama nenek tua. Nggak boleh pergi pokoknya sebelum bisa ngasih pukulan. Keseriusannya si nenek sampai bikin Sanda merasakan jiwa mudanya loh. Kamu aku klaim. Sayang Sanda masih kekeh nggak mau ngebales serangan si nenek. Dasar naif kau anak muda. Di zaman sekarang kamu tuh harus berani ngotorin tangan. Akhirnya Sanda kepancing dan dia pukul ini nenek tua. Hasilnya Sanda sekarang berubah jadi Black Santa. Sialan, Sanda yang pengen jadi Sanda kuat yang penuh kasih sayang sekarang jadi Santa jahat. Beres latihan sama si nenek, Sanda dipanggil sama Fumi soalnya Sanda kayak ngehindarin Simba mulu. Padahal awal ketemu langsung nawarin bantuan. Ini bocil nggak sadar diri apa? Pada akhirnya sih Sanda ngikutin Fumi sambil ngobrol-ngobrol kecil. Padahal dalam hatinya lagi nyari cara gimana caranya ngabisin bocil di depannya. Cuman lama-lama Fumi malah flashback ke masa kecilnya. Ngingetin sama mama yang mukanya 20-an tapi tangannya udah peot. Fumi kecewa sih sama hal ini karena senyum yang dia ingat lama-lama jadi berbeda. Di sisi lain dia juga kasihan karena mamanya makin banyak minum obat biar tetap awet muda. Keobsesiannya si ibu udah keterlaluan. Demi bisa tetap awet muda dia hilangin bagian tubuh yang udah kadaluarsa. Maka dari itu buat mengabadikan kenangannya Fumi akhirin hidup orang tuanya. Ngedengar cerita itu Sanda berubah mode dan terang-terangan megang tangannya Fumi. Gila dia berubah jadi Santa di depan pemburunya. Sanda cepet-cepet makan permen biar biasa lagi. Nggak pakai lama Fumi nanya nama orang di sebelahnya. Bikin janji buat ketemuan di festival. Tujuannya buat adu
mekanik ngajakin Baywan yang kalah delete akun. Makanya buat persiapan namanya dijadiin Sanda buat teman berlatih. Aku juga ada loh. Badannya sih abadi, cuman Sanda masih ngerasain rasa sakit. Jadi latihan ini ya buat bikin terbiasa aja. Sebenarnya yang bikin sakit tuh emosi Amaya pas nembak. Dikatain hal negatif sama bocil beneran ngasih damage ke Santa. Dan malam ini suara duar-duar terus terdengung di gedung olahraga. Bukan hanya Sanda yang berkembang. Dalam semalam Amaya langsung jadi John Wick. Babayaga nih bos. Untungnya sih luka-luka Sanda nggak ngebekasi tubuh bocilnya. Paling luka mental aja yang agak nyelekit. Amaya nggak mau udah lanjutin latihannya. Di matanya Sanda bukan pengen berkembang sebagai Santa, tapi cuma pengen jadi kuat. Bukan gitu bro, dengerin dulu. Bocil udah dibayarin gak dihabisin. Malamnya waktu Amaya Sanda lagi berantem, Fuyumura tanpa skin tiba-tiba muncul. Dia minta tolong supaya bikin Ono jadi semula lagi. Keadaannya mulai aneh begitu jadi dewasa, dan Ono sendiri lagi didatengin sama Osibu terkait keadaannya. Ngomongin soal festival masa muda, ada event yang dinanti nih, yaitu pas nonton matahari terbenam bareng-bareng. Konon katanya yang nembak di momen ini bakal bersama selamanya. Yagi udah dulu ditembak loh di momen ini, cuman karena dia bodoh, bego, tolol, idiot. Salah milih kamu. Dan itulah kenapa gue masih jomblo. Selagi Sanda Amaya makan-makan, Ono Fuyumura juga senang-senang di festival. Katanya sih festival ini diadain jam segini karena matahari terbenam menggambarkan keindahan masa muda. Bukannya pamalia. Tiba-tiba Nico ngedatengin tunangannya ngajakin jalan-jalan. Lu jelek ih daripada lu 6-7. Nico katanya pengen berduaan pas matahari terbenam. Yagi udah yang ngeliat Sanda ngingetin dia sama masa kelamnya. Dia hanya bisa berharap Sanda nggak ngikutin jalan dirinya. Selagi keliling, Yagi udah nemuin Fumi yang lagi siap-siap. Sebagai orang dewasa harus dinasehatin dong, nggak baik bawa senjata berbahaya. Cuman Fumi yang gak normal ini mana peduli omongannya. Yagi udah berani-beraninya cubit pipi Fumi. Siap-siap aja kena jedor. Sementara itu Sanda sama Nico lagi berduaan nungguin matahari terbenam. Sayang di pikiran Sanda sekarang adalah bayuannya sama Fumi. Perhatian aku dikit bisa nggak sih? Udah capek-capek loh dia dandan buat calon suaminya, dan tiba-tiba Sanda dapat hadiah. Ngeblank dia. Apakah akan mati atau akan ada yang terjadi? Tapi yang pasti bagi Sanda hal itu adalah hal terbaik yang ia alamin. Langsung simulasi vacuum cleaner. Woi, nggak usah segitunya juga kampret. Seketika kedengeran suara tembakan, yang jelas itu tuh Yagi Uda yang ditembak. Sanda minta maaf harus ninggalin tunangannya, tapi hal ini nggak bisa dibiarin. Yagi Uda nggak diem aja dong ditembak bocil. Dia mau hajar balik, tapi ya targetnya Yakul. Nggak biasa dia. Normalnya kan aim om-om badak. Sekarang malah jadi segede gini. Lagian getis juga kalau lawannya nggak sepantaran. Untung sebelum ditembak lagi muncul Santa hitam di hadapan semua. Om Santa siap ngelawan bocil kematian di hadapannya. Tapi yakin cuma satu. Soalnya kelas 210 muncul semua di sana. Lihat betapa polosnya mereka membawa senjata. Tapi Santa tahu cara ngalahin budak-budak nih. Mereka harus dipeluk dengan kasih sayang. Sampai mereka pingsan disayang Santa. Satu persatu semua Santa peluk sampai tumbang. Mau diserang lah, dipukul lah, Santa peluk semuanya. Sekarang tinggal sisa Fumi. Tapi sayang Simba langsung tembak Santa tanpa belas kasihan. Kita lihat aja siapa yang bakal bertahan lebih lama. Beberapa menit sebelumnya, Fuyumura sama Ono lagi ngedet bareng. Tapi sayang isi pikirannya Simba cungkring cuma Sanda sama Amaya. Dan suara tembakan dari Fumi sebelumnya lah yang ngebuat Fuyumura yakin dia harus pergi sekarang juga. Ono pengen banget sebenarnya nonton matahari terbenam sama Fuyumura. Cuman kalau gini kayaknya udah nggak ada harapan. Cintanya Ono harus kandas di sini. Balik lagi ke Sanda yang udah dikerumunin sama banyak orang. Badannya udah kayak SpongeBob. Nggak ada yang nyangka tiba-tiba Fumi dihajar sama Fuyumura. Nggak ditahan-tahan, Fumi dibikin babak belur. Untung sebelum Fuyumura ditembak, Sanda berhasil nyelamatin Fuyumura. Sedih sih banyak yang dibikin sakit hati di festival ini. Nico sekarang sendirian nonton matahari terbenam sedangkan Ono kesakitan. Cuman kalau Ono kayaknya dari penyakit deh. Mana sekarang lagi ketemu sama si pemburu. Beruntung pelurunya tinggal sedikit, jadinya Fumi lepasin dulu ini Ono. Tapi kalau buang dikit peluru buat makanan, boleh kali ya. Fumi tembak mas-mas kang jualan biar bisa dapat makanan gratis. Kacau sudah festival tahun ini. Meski gitu Fumi agak menyesal karena udah ngelanggar prinsipnya. Dia sempat nodong Fuyumura padahal kan sesama bocil. Kalau yang ditolongnya sih lagi ngintipin bareng om-om berkolor. Ayolah ngintip-ngintip. Sanda ini lagi mikir gimana ngalahin Fumi dengan damai. Gila aja kalau harus seduh pukul kayak Fuyumura. Aku ini gentleman ya. So iya lu Yakult dalam kurung 2. Tapi dipikir-pikir kalau orang dewasa nggak boleh mukul bocil, gimana kalau sesama bocil? Hal itu jadi cuma berantem doang kan masuknya. Setelah dapat stok permen, Sanda keluar dengan mode Yakult. Hehe, jelek hehe. Jikalau Sanda berubah gara-gara kena cairan merah, berubah lagi aja pakai permen. Para bocil adu tabok kayak game
sayang dan perubahan Sanda ngingetin Fumi sama orang tuanya. Cuman lama-lama Sanda mulai aneh. Badannya nggak stabil, badan gede kaki kecil, tangan gede badan kecil. Fumi ngerti pasti kalau jadi tua tuh ada rasa sakitnya. Sama seperti yang dialami Nono sekarang. Si Mbak udah dikasih tahu sama Osibu kalau badannya dia nggak kuat nahan pertumbuhan drastis. Udah merusak aturan jadi dewasa dalam waktu semalam dan lama-lama yang ngalamin hal itu bakal meninggoy. Makanya Ono pengen sama Fuyumura buat kenangan terakhirnya. Time limitnya Ono cuma sampai malam doang, tapi sayang Fuyumura lebih mentingin Sanda yang udah tepar karena kebanyakan berubah. Akhirnya Sanda sekarang beneran berubah full sebagai Santa. Tapi dia nggak akan menuhin permintaan Fumi yang pengen dirinya meninggoy. Dikata-katain juga nggak mempan berkat latihan bareng Amaya. Mati lu boomer. Fumi makin brutal bolongin yang bisa dia bolongin. Tapi Sanda tidak peduli. Pokoknya dia akan terus bertahan hingga Fumi menyerah. Ngelihat Sanda, Fuyumura jadi sadar atas keanehan temannya, atas keinginan Ono yang pengen bareng sahabatnya. Dia lari sekuat tenaga, tapi sayang tanda keberadaan sang sahabat tiada. Sanda udah siap ronde 2, tapi pelurunya Fumi udah habis. Kalau gitu siap-siap aja dipeluk Om Berotot ini. Anjir, jurus lu freak amat dah. Alhasil Fumi kabur secepatnya. Ogah banget dipeluk sama ginian. Yang boleh meluk dirinya hanyalah mendiang sang ibu. Tapi gara-gara kesandung, Fumi bikin jatuh lentera, ngebuat daun di sekelilingnya kebakar. Kehangatan sekilas ini bikin dia ingat sama nasihat sang ibu. Suatu saat dia pasti nemuin teman yang bakal ngoreksi kesalahannya. Nggak perlu takut buat sendirian. Tapi lama-lama ya apinya ngegedein, bikin panik semua orang yang tiba-tiba ada lagi. Tadi lu pada kemana coba pas Sanda gelut? Lihat ada yang gerak tuh dalam api. Lulu. Dan ternyata yang muncul adalah ho. Dengan hal ini Fumi sekarang ngelihat Sanda sebagai seumuran dan bukan orang tua lagi. Tapi semua ini belum selesai karena Osibu muncul depan Sanda. Sanda nggak perlu mikir, langsung nyerang kepala sekolah. Tentu Osibu nggak diem. Dia serang balik Santa Color. Kekuatannya Osibu berkembang pesat semenjak rahasianya diliatin banyak orang kemarin. Dia latihan mental dengan ngeliatin badannya sendiri. Oke. Berkat hal itu, pandangan orang-orang sekarang adalah sumber kekuatannya Osibu. Serangannya Sanda bisa dihindarin dan justru si kepala sekolah yang mimpin pertarungan. Mana yang nonton pada ngedukung kepala sekolah ngebuat si tua makin oh yeah. Untungnya Sanda berpikir cepat karena kekuatan Santa berasal dari kepercayaan anak-anak. Dia gercep nyelamatin yang mau ketimpa bangunan. Om ini Santa dik, bukan orang aneh beneran dah. Minimal pakai baju. Berkat hal itu, Sanda sekali lagi nyerang muka Osibu pakai iski besinya. Sial, serangannya meleset ngebuat si Capsek dapetin banyak perhatian. Kakek ini udah tua, sadar diri dong. Tapi ya tau lah, Osibu kan paling anti dibilang tua. Alhasil luka jahitan muncul lagi kayak sebelumnya. Cuma loh kok lukanya tiba-tiba hilang. Ayo Bapak S, kita diskusi di tempat lain. Sanda Osibu ganti stage yaitu naik ke atas gym. Di pertarungan ini kesepakatannya masih sama. Ono dibolehin sekolah lagi atau kematian Santa. Dengan elegan tuh Bapak Kepala Sekolah koreksi Om-Om Kolor ini. Para bocil nggak sepenuhnya percaya sama legenda Santa. Tapi selama ada satu orang yang percaya sama dia, kekuatan Sanda tetap ada. Keduanya mulai serius pakai senjata masing-masing. Tapi tiap Sanda angin selalu berhembus ngebuat badannya jadi ringan. Semua serangan Osibu sekarang bisa dihindarin dengan mudah. Sanda berhasil ngebangkitin kekuatan terbangnya meski hanya sedikit. Sayang Sanda nggak sadar posisi. Dia yang ada di tepi langsung kena tebas sama Osibu, akhirin pertarungan. Di tempat lain, Fuyumura yang nyeriin sahabatnya akhirnya ketemu juga. Gelagatnya Ono aneh. Apakah dia sudah... Wih, ada sahabat. Meski sebel udah ditinggalin, tapi karena tahun ini festivalnya diperpanjang, mereka jadi ada kesempatan buat jalan-jalan. Selain itu, Fumi juga udah normal dan lagi diangkut ke UKS. Amaya, Yagi Uda dan para cewek semua pada ngumpul bareng. Makan-makan bareng kayak ya udah aja gitu masalah selesai. Masa sih udahan di sini doang? Yagi Uda sekarang akrab banget minum bareng sobat tuanya. Jangan kebanyakan tua, tunangan gue mana ada tua. Bagaimana kita memberitahunya? Nggak lama Fuyumura dan Ono jalan-jalan berdua. Udah saling terbuka cerita apa aja kelebihan kekurangan masing-masing. Sampai akhirnya Fuyumura membelas kasih sayang sahabatnya. Sayang semua itu terlambat karena Ono sudah... Dan seminggu kemudian dari kejadian itu, Fuyumura masih murung. Ya kalau di mata orang mah emang defaultnya gitu. Kata nenek OP mereka, anak-anak tuh baru bisa tidur pas 18 tahun. Dan kalau bisa tidur kayak Ono, ya ujungnya bakal tumbuh cepat, ngebuat sel-sel badan yang gak kuat nahan, terus berakhir dengan kematian. Sanda yang khawatir nyuruh Fuyumura buat minta tolong ke Santa. Udah disediain alat buat berubahnya. Tapi Fuyumura malah pakai alat itu buat motong rambut. Ih, useless kayak Sakura. Fuyumura langsung ngegas. Dia gak akan ikut-ikutan lagi urusan Santa atau Sanda sekalipun. Sanda ngerasa nggak berdaya, makanya dia berusaha jadi cowok kuat. Si cebol kenapa tuh? Adalah pokoknya besoknya pagi-pagi sebelum pelajaran dimulai, Fuyumura udah ada di kelas sendirian. Sanda kasih tahu aja kalau Ono bahagia punya teman kayak Fuyumura. Ngedengar hal itu baru hatinya luluh. Fuyumura ngeluarin air matanya. Sanda yang ngeliat ini cuma bisa meluk nenangin temennya karena alur cerita anime Sanda selesai di sini. Dulu Ono pernah minta tolong kan buat jagain sahabatnya dan barulah Sanda paham arti akan permintaan itu. Kasian anak sekecil itu udah
disuruh mengabulkan permintaan, tapi janganlah sedih di malam Natal karena ada Santa lainnya yang siap menghibur kalian. Dan jangan lupa tidur cukup supaya badan sehat. Ho 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 ho.